Tuhan, Shalom. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Selamat kita berkumpul kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu menikmati berkat Tuhan, amin. Yang menikmati boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Dan pagi hari ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Kita mau bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari bersama-sama bersatu hati sebelum ibadah dimulai. Kita akan masuk di dalam doa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah pemeliharaan Tuhan yang sungguh sangat sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami boleh nikmati di hari-hari yang sudah kami lalui. Dan pagi hari ini bersama-sama kami datang ke tempat ini. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pagi hari ini Engkau yang menjadi pusat dari segala pujian dan penyembahan kami. Engkau adalah pusat dari segala pengagungan kami. Karena itu doa kami, kerinduan kami, hadirlah di tempat ini. Kuasai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya dengan hadirat Tuhan, dengan lawatan Tuhan yang akan mengerjakan sukacita, kekuatan dan pemulihan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa hari ini kami akan menerima sukacita surgawi yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap masuk dalam ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama dengan hati yang rindu kita mau memuji dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Kembali katakan dari awal, Yesus, kemuliaan-Mu. Amin. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu itu yang memberkati hidup kami Tuhan. Amin.
untuk lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Dengan penuh sukacita kami akan memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara, ketika saya berkata Tuhan Yesus baik, saudara boleh menjawab setiap waktu. Dan ketika saya katakan setiap waktu, saudara boleh menjawab Tuhan Yesus baik. Siap ya Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan Yesus baik setiap waktu. Dan setiap waktu Tuhan Yesus baik. Setiap waktu berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan sukacita. Kami mau memasuki gerbang-Mu yang kudus. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajah-Ku, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, kami mau bersorak-sorak. Amin, haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajah-Ku, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Lagi katakan Engkau baik, sangat baik. Amin. Kasih setiamu tak pernah. Tidak pernah sekalipun Engkau berubah. Amin. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Mari sambil bertepuk tangan bagi Tuhan. Dialah musik memuji Tuhan. Kita mau menikmati segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih karena kasih setiamu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Mari dengan segenap hati sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Boleh angkat tangannya Bapak Ibu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Imani pujian ini. Dia baik, sangat baik. Amin. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Sekali lagi dengan iman, katakan di hadapan, tak pernah berubah. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini mungkin kami datang ke tempat ini dengan membawa setiap persoalan, beban hidup, pergumulan-pergumulan yang silih berganti datang dalam hidup kami. Namun kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar.
Kami punya Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Kami punya Tuhan yang selalu membuat kami terpesona dengan segala cara-cara yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami imani pagi hari ini, kami imani dengan penuh kepercayaan bahwa Engkaulah pembuat mujizat dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Amin. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman-Nya berkata bahwa di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Hari ini sehebat apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi, kita masih punya Tuhan yang jauh lebih hebat. Dia Allah yang sanggup untuk membelah lautan, menenangkan badai. Dan pagi hari ini kita percaya seberat apapun persoalan dalam hidup kita, Dia sanggup untuk mengerjakan mujizat yang luar biasa. Pagi hari ini imani dan terima mujizat Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini kembali dengan iman. Di dalam kelemahan kami kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah
sambut firman Tuhan. Engkau pembuat mujizat yang sejati Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ada di dalam kuasa mujizat-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan, kami yakin percaya ada mujizat di dalam kehidupan kami, dan kami akan menerima kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau dan menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami persiapkan hati kami Tuhan untuk Kau taburi dengan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka telinga kami Tuhan, kami buka pikiran kami Tuhan. Kuasai seluruhnya Tuhan, untuk firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami, berbuah dan berbuah lebat Tuhan, untuk menjadikan kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu yang Kau telah tibakan sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan. Engkau membawa hamba-Mu ke tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami akan siap Tuhan apapun yang akan disampaikan oleh hamba-Mu di pagi hari ini, karena kami yakin Tuhan bahwa apa yang disampaikan itu adalah isi hati-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu di Bukit Zaitun Jabunan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya bersukacita hari ini bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Om Yafet, Tante, sebagai Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini untuk kepercayaan kepada saya menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah di minggu yang kelima di bulan Oktober ini. Mari kita akan menggunakan waktu-waktu yang ada untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman. Karena saya rindu menyampaikan firman dalam bentuk pelajaran. Dari sini kita akan bisa memperoleh banyak pelajaran tentu saja dari firman yang kita pelajari pagi hari ini. Ayat yang sudah tidak asing, tetapi pagi hari ini kita mau mencoba melihat dari dua sudut pandang, yaitu yang ada di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang genap, dan kita akan membaca secara bergantian. Judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita tentu sudah sering mendengar pemaparan firman dari ayat-ayat ini, dan semua yang sudah disampaikan sangat berguna. Semua yang disampaikan memberikan pelajaran-pelajaran berharga bagi kita. Dan pagi hari ini, dari ayat yang sama, kita mau mencoba melihat dari dua sudut pandang. Dan harapannya kita pun juga akan memperoleh tambahan pelajaran dari ayat-ayat ini.
Yang pertama yang kita lihat adalah dari sudut pandang Tuhan. Mazmur Tuhan adalah gembalaku, itu adalah semacam dialog dua pihak. Ada Tuhan sebagai gembala, ada Daud sebagai domba. Tetapi seakan-akan Tuhan sudah digantikan melalui perkataan-perkataan Daud. Tuhan adalah gembalaku, Ia membawa aku ke padang rumput, Ia membawa aku ke air yang tenang. Kata iya, Tuhan, 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 itu menunjuk dari pihak Tuhan. Lalu kemudian Tuhan adalah gembalaku, ini berarti menunjuk kepada Daud. Jadi di sini hanya ada dua pihak. Pihak Tuhan sebagai gembala dan pihak Daud sebagai domba. Maka dari itu kita mau mencoba yang pertama melihat dari sudut pandang Tuhan. Tuhan diperkenalkan sebagai gembala dan kemudian di situ diberikan perinciannya. Apa perbuatan Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan sebagai gembala? Maka Dia menyediakan 3 jenis berkat. Di situ ada berkat jasmani, padang rumput dan air yang tenang. Di situ ada berkat jiwani, yaitu di kalimat Ia menyegarkan jiwaku. Di situ juga ada berkat rohani dan kita temukan di kalimat Ia menuntun aku di jalan yang benar. Bimbingannya adalah berkat rohani. Ia mengurapi aku dengan minyak. Dan dalam pelajaran kita Gereja Pantai Kosta, bahwa pengurapan di Perjanjian Baru bukan lagi dengan minyak jasmani, tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus. Berarti saudara, 3 unsur manusia yang disebut oleh Rasul Paulus di Perjanjian Baru, roh, jiwa, dan tubuh, terpenuhi oleh perbuatan dari gembala tersebut. Jadi Tuhan itu tidak memberkati parsial. Tuhan tidak memberkati hanya sebagian saja kebutuhan kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita dengan 2 unsur kalau di dalam Perjanjian Lama, tubuh dan jiwa, tapi 3 unsur kalau dalam Perjanjian Baru, tubuh, jiwa, dan roh, maka Dia juga memenuhi kebutuhan ketiga-tiganya. Ya. Jadi kita patut bersyukur karena kita diwakili oleh Daud, sedang diperkenalkan, sedang diingatkan bahwa kita punya pemelihara yang sempurna. Ya. Ada banyak orang yang sudah kaya raya, milioner lah, triliuner lah, sampai saya susah menyebutnya, saudara. Tetapi belum tentu jiwa mereka bahagia. Belum tentu mereka ada dalam jalan kebenaran. Ya. Sehingga benar kata firman, untuk apa kamu memiliki seisi dunia ini kalau jiwamu binasa? Ya. Ada juga mungkin orang yang dipenuhi secara kebutuhan jasmani, tetapi mungkin juga jiwanya merana. Dia rohaninya bagus, harusnya kalau rohaninya bagus, jiwanya tidak. Karena bisa jadi saudara, ukuran rohani yang bagus hanya dilihat dari kehadiran ibadah, hanya dalam kesetiaan dia beribadah, hanya dalam kesetiaan dia melayani. Tetapi belum tentu ketika yang rohani ini menyentuh kepada hubungan pribadi kepada Tuhan yang membawa kepuasan bagi jiwanya itu terjadi. Ya. Bisa saja orang datang karena saya orang Kristen, karena ini hari Minggu, gak enak sama tetangga yang lain beragama lain, saya orang Kristen maka saya harus hadir. Gak enak nanti kalau dibesuk, dikunjungi oleh gembala, berulang kali dikunjungi kok gak hadir, kalau begitu saya mau hadir. Atau mungkin ada orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan karena motivasi-motivasi tertentu, sehingga jasmaninya mungkin diberkati, rohaninya mungkin bagus, tetapi belum tentu jiwanya merasa tenang, belum tentu jiwanya alami penyegaran, saudara. Ya. Dan tidak sedikit orang-orang pelayan-pelayan Tuhan yang ternyata mereka juga masih membutuhkan kepuasan-kepuasan jiwa
dari cara-cara yang lain. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud memberitahu, kalau mau diberkati secara penuh, secara sempurna dari 3 unsur yang menurut perjanjian baru, maka tidak ada pribadi yang lain yang bisa memenuhinya. Ya. Kita bisa temukan di sini, saudara bisa mencari kepuasan mungkin dari hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Ada objek wisata lah, ada kegiatan, ada aktivitas, ada event-event, ya, ada tempat-tempat mungkin yang bisa memberikan kepuasan, tetapi semuanya semu. Tetapi ketika Raja Daud memberitahu bahwa hanya Tuhanlah yang bisa memberikan itu semua, berarti kita sudah diingatkan dan disadarkan bahwa tidak ada yang lain yang bisa memenuhinya. Raja Daud, dia adalah seorang raja yang harusnya sudah puas, saudara, dengan kesuksesannya, dengan materi yang berlimpah, dengan ketenarannya. Pada masa Raja Daud banyak bangsa-bangsa yang dikalahkan. Harusnya dia sudah puas dengan pencapaian-pencapaian itu semua. Tetapi ternyata tidak. Ya. Dia selalu berkata, lebih baik 1 hari berada di rumah Tuhan, karena di situ dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Dia selalu berkata, saya mau diam di rumah Tuhan sepanjang hidup, sepanjang umur. Berarti dia bisa menemukan 3 pemenuhan kebutuhan itu hanya ketika dia bersekutu dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di dunia di mana kita melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Kita berhubungan dengan banyak orang, kita berada di berbagai tempat. Dan bisa jadi kita mendapatkan pemuasan dari aktivitas kita. Tetapi kita pun juga harus mengakui, semuanya itu terbatas, semuanya itu fana, semuanya itu sementara. Ada orang yang rasa nyaman dengan sahabat karibnya, dengan teman dekatnya yang ngerti perasaannya. Dia bisa curhat dan kemudian plong dan jiwanya merasa tenang. Tapi bisa jadi di kemudian hari teman baiknya justru menjadi musuh. Kita bisa berhubungan dengan siapapun, kita bisa melakukan aktivitas apapun, dan kita bisa mendapatkan pemuasan di situ, tetapi sementara. Dan itu semuanya bisa berbalik, saudara. Ya. Justru seringkali musuh itu muncul dari orang dekat. Orang yang kita nggak kenal, nggak mungkin menjadi musuh kita, orang kenal saja tidak. Ya. Kita bisa merasa nyaman berada di sebuah komunitas, di sebuah organisasi. Rasa-rasanya kita bisa terpuaskan dengan aktivitas, dengan event, dengan program, dengan sosialisasi, ya, dengan hubungan kita dengan teman-teman di organisasi. Tapi bisa jadi di kemudian hari kita kecewa. Jadi saudara, apapun yang kita lakukan dimanapun, siapapun yang kita temui, yang kita anggap bisa memenuhi kebutuhan kita. Mungkin harta kita sudah banyak, gereja kita sudah rajin, rohani kita sudah baik, tapi sepertinya kita rasa kurang tenang, kurang nyaman. Tapi saya bisa tenang, bisa nyaman ketika kita ada di komunitas, ada di organisasi, ketika saya dekat dengan orang-orang yang saya percayai. Tapi ternyata di kemudian hari mereka bisa mengecewakan kita. Ya. Jadi kesimpulannya betul, hanya Tuhan yang bisa memenuhi itu semua. Dan terbukti sampai masa tua Daud, sudah kurang apa dia? Masalah harta. Sudah kurang apa rohaninya? Ya. Dia diam di rumah Tuhan. Dia punya nabi-nabi, ring satunya dia. Ada Nabi Nathan di situ. Ya. Dia suka Taurat Tuhan, tapi menjelang akhir hidupnya, anak-anaknya malah memberontak. Jiwanya nggak puas, jiwanya nggak tenang. Jasmaninya komplit, rohaninya bagus, jiwanya yang nggak terpenuhi. Ya. Tapi dia bisa melewati itu semua sampai akhir hidupnya karena dia punya Tuhan yang memuaskan jiwa. Jadi kita bersyukur Tuhan melakukan lengkap sempurna bagi kita. Yang kedua, masih dari sudut pandang Tuhan.
Tuhan tidak hanya memberkati jasmani, jiwani, rohani, tetapi standar pemenuhan berkat Tuhan itu di atas rata-rata. Luar biasa. Dia membawa domba ke padang rumput. Berbeda dengan kalau si gembala itu ngarit, saudara. 2 karung, 3 karung, lalu kemudian punya 10 domba. Maka kemudian makanan itu dijatah. Tetapi gembala di sini membawa ke padang rumput. Artinya stok dari berkat itu melimpah. Ya, ini standar pemeliharaan Tuhan. Dia nggak pernah menggunakan standar jatah pas, gitu nggak pernah, saudara. Ada orang yang berkata bahwa rezeki itu sudah ditakdirkan sampai dengan jumlahnya. Kalau saya tidak setuju, ya, saya tidak setuju. Tuhan menyediakan itu limpah. Memang kita dididik untuk menikmati berkat itu secukupnya. Tetapi secukupnya kan tergantung kapasitas, saudara. Kalau seperti saya mungkin sepiring 2 piring cukup. Kalau yang body tronton, body besar, tangkinya banyak, nggak mungkin diisi 4 liter, 5 liter. Dan Tuhan tidak mau hanya menjatah, pokoknya ini ada banyak, ini padang rumput, silahkan dinikmati. Ya, tentu tidak rakus, tidak serakah, lalu kemudian membawa dampak buruk bagi tubuh. Tetapi yang jelas dari pihak Tuhan sudah clear, sudah selesai. Saya nggak pernah menjatah kamu, saya nggak pernah ngasih kamu berkat pas, nggak pernah. Saya membawa kamu ke padang rumput. Ya. Ini standar pemeliharaan Tuhan, saudara. Itu paralel dengan kata Paulus di Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Ya seringkali kita suka mengalami yang sepertinya pas. Wah, pas butuh uang 1 juta, datang berkat 1 juta. Tetapi kita fokusnya di berkat itu, saudara. Kita nggak fokus di yang lain-lain. Nggak cuma 1 juta saja yang kita terima, ya. Ada yang lainnya. Kita dikasih sehat sehingga kita bisa menggunakan uang 1 juta itu untuk keperluan. Kita dikasih selamat, wah saya harus bayar uang kuliah misalnya, wah saya harus bayar uang sekolah, keperluan anak dan lain sebagainya, sekian juta, dan kemudian Tuhan berkati. Tapi ketika berkat itu datang pas, kita nggak alami kecelakaan, kita nggak alami sakit, itu juga termasuk berkat tambahan, saudara. Untuk apa kita terima uang 1 juta pas untuk keperluan anak sekolah sementara kita harus mengalami sakit? Dan kemudian kita bisa alihkan uang itu untuk kebutuhan yang lain. Atau tahu-tahu rumahnya kena angin puting beliung dan lain sebagainya. Ketika keadaan aman, damai, sehat, itu pun juga berkat yang melebihi pas itu tadi. Ya. Dan kenyataannya kalau mau jujur, kita ini bisa menjalani hidup dan selalu bisa nabung kok. Dan kalau mau jujur, kita lihat puluhan tahun atau belasan tahun yang lalu dengan keadaan sekarang, kita lebih baik kok. Ya, dulu mungkin hanya punya 2 pasang sepatu, sekarang mungkin berpasang-pasang. Ya. Lihat keadaan kita, lihat tabungan kita, lihat aset kita. Kita lebih kok dari hari-hari sebelumnya. Itu bukti bahwa standar pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya teori, tetapi nyata. Standar pemeliharaannya itu luar biasa, di atas rata-rata. Kalau kita mau jujur, kita mau akui, sebenarnya kita itu nggak pernah kekurangan karena sudah disediakan padang rumput. Kalau sampai ada yang alami kekurangan, kebanyakan karena kesalahan sendiri. Dari pihak Tuhan sudah clear, Dia menyediakan padang rumput. Lalu kemudian ayat yang kita baca tadi, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidup. Bukan berkat Tuhan yang hanya setahun, hanya 2 tahun, ini terus menerus, saudara. Kebajikan, kemurahan itu berarti segala yang terbaik, segala berkat untuk pemenuhan jiwani, rohani dan jasmani itu terus mengikuti aku seumur hidup.
dari frekuensi waktunya, keseringannya. Waduh, sangat sering, nggak pernah putus berkat itu. Kalau yang standar biasa-biasa, ya berkat mungkin hanya untuk seminggu, 2 minggu, tapi ini terus seumur hidup. Dari sini kita bisa tahu bahwa tidak ada yang menyamai gembala kita, saudara. Ya. Sekali lagi, saya nggak pernah setuju dengan orang berkata bahwa standar berkat Tuhan itu pas. Kita dikasih berkat itu pas. Pas itu, saudara, kalau saya dikasih sepatu, saya pakainya 41, dikasih 40. Nomor 40, pas nggak Pak? Pas, nggak enak sama yang ngasih. Ya, sebenarnya nggak pas. Ya. Nggak pernah Tuhan itu memberi berkat pas. Saya punya anak 1, bisa hidup dan bisa nabung. 3 tahun 3 bulan, kemudian lahir lagi anak yang kedua, bisa hidup bisa nabung. Lahir lagi anak yang ketiga, bisa hidup bisa nabung. Lahir lagi anak yang keempat, saudara. Sebenarnya mau 7 supaya sama dengan wilayah 7, ya, sama dengan pituruh 7 roh. Tapi istri saya udah nggak mau. Saya yakin mau saya punya anak 17 pun juga Tuhan pelihara, dan tidak pas, pasti lebih. Ya. Nggak pernah saya cerita-cerita kalau saya kekurangan, nggak pernah. Malah kadang agak sedikit sombong, saudara. Ya. Oh, dulu saya nggak punya ini, sekarang punya ini. Saya dulu nggak punya ini, sekarang punya ini. Ya terserah orang mau menilainya. Tetapi saya mau memberitahu bahwa standar pemeliharaan Tuhan di atas rata-rata itu bukan teori, bukti nyata bagi hidup saya. Ya. Bukti nyata bagi saudara. Baik, kita selesaikan yang dari sudut pandang Tuhan. Sekarang kita masuk dari sudut pandang Daud, sang gembala, sang domba, ya. Dari dia domba, dia menempatkan diri sebagai domba, maka Tuhan sebagai gembala. Jadi ketika kita melihat dari sisi Daud, maka dia dengan rendah hati dan dengan kesungguhan, dia berkata bahwa aku adalah domba, Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku. Dia menyampaikan ini justru di puncak kejayaan, saudara. Ya. Dia menyampaikan ini, dia sebagai raja, sebagai pemimpin yang sangat terkenal dan ditakuti. Dia punya sejarah hidup yang hebat, mengalahkan Goliat, mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan. Tetapi dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Aplikasi sederhananya, siapapun kita, meskipun kita pemimpin, meskipun kita orang hebat, kita tetap domba. Kalau kita mau menikmati pemeliharaan Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Oh, dia hebat. Banyak bangsa-bangsa yang dikalahkan itu setor upeti. Mungkin kalau dia berkata pada Tuhan, saya sudah nggak butuh engkau lagi. Ya. Saya merasa mampu, saya bisa kok menjadi pemerintah bagi kerajaan Israel. Yang miskin, yang susah-susah, saya bisa angkat kesejahteraan mereka karena bangsa-bangsa yang saya kalahkan setor upeti. Bahkan saking kelebihannya, Daud berpikir mau langsung membangun bait Allah. Dia sudah siap semuanya. Tapi tidak, dia tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku. Saya, Om Yafet, dan hamba-hamba Tuhan yang ada, memang kami disebut gembala, kami pemimpin jemaat, tetapi di hadapan Tuhan kami tetap domba. Daud itu pemimpin umat, tetapi di hadapan Tuhan dia tetap berkata, saya domba. Jadi dari pihak Daud, dari pihak si domba, dia harus selalu ingat, dia harus selalu sadar bahwa sampai kapanpun dia tetap domba. Kalau dia mau menikmati pemeliharaan dari sang gembala. Kecuali dia keluar dari kawanan domba, ya silakan. Dia merasa hebat, dia merasa mampu, saya nggak perlu Tuhan lagi, ya silakan. Itulah yang terjadi di kerajaan Israel di tahun-tahun selanjutnya setelah kerajaan itu pecah jadi 2. Bahkan gak usah jauh-jauh, setelah keturunan selanjutnya yaitu Salomo.
dia menyembah Allah-Allah lain, dia tidak lagi menempatkan diri sebagai dombanya Yahweh, dombanya Tuhan, hancurlah kerajaannya. Jadi saudara, sehebat-hebatnya kita di dunia usaha, di kepegawaian, di karir-karir apapun, di lingkungan, di organisasi, kita tetap dombanya Tuhan. Amin. Ya. Dengan demikian ada kepasrahan dalam diri kita kepada Tuhan, ada ketergantungan kita kepada Tuhan. Saya diangkat Tuhan sebagai pemimpin, sebagai ini dan itu semua karena Engkau Sang Gembalaku. Tetapi apapun kedudukan yang saya peroleh, kehebatan yang saya peroleh, saya tetap domba. Saya tetap bergantung dan tidak pernah tidak bergantung kepada Sang Gembala sampai kapanpun. Ini dari pihak Daud. Lalu kemudian yang kedua, saudara, Daud memberitahu bahwa tidak selalu domba itu berada di padang rumput dan air yang tenang. Tetapi domba itu bisa berada di lembah kekelaman. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku, berarti domba ini pun juga harus berhadapan dengan lawan. Meskipun Tuhan pelihara, tetapi ada satu penekanan di situ bahwa domba pun ada yang namanya lawan. Ada harimau, ada singa, ada serigala, ada beruang. Berarti saudara, hidup saya dan saudara tidak akan pernah bisa lepas dari Sang Gembala, karena kita tidak selalu berada di padang rumput, tapi kita bisa ada di lembah kekelaman, kita bisa berada di musuh-musuh kita. Tentu saja kita tidak ingin hidup ini mengalami persoalan. Kita tidak ingin hidup ini banyak musuh. Tetapi kenyataannya kita nggak bisa menghindari itu. Ya. Mereka melihat beruang, serigala, singa, harimau melihat, wah domba ini menarik untuk disantap, menarik untuk dinikmati. Maka dari itu ketergantungan kepada Sang Gembala mutlak. Tidak boleh tidak. Semakin gemuk domba itu, semakin menarik bagi serigala. Musuh kita menurut Paulus itu sebenarnya bukan manusia, tetapi roh-roh jahat yang bisa merasuk ke pikirannya manusia, yang bisa memprovokasi orang-orang untuk membenci kita, untuk menjegal bisnis kita, menjegal kedudukan kita, menjatuhkan nama baik kita, dan lain sebagainya. Hati-hati saudara, semakin saudara naik, semakin saudara diberkati, semakin saudara jadi domba yang gemuk, serigalanya semakin tertarik saudara. Ya. Hati-hati. Rumah tangganya baik, bagus, diganggu. Karirnya bagus, wah dianya tadinya jujur, kemudian jadi nggak jujur. Naik, jabatannya tinggi, jenderal, lalu kemudian jadi narapidana. Belum, masih proses, saudara. Masih proses. Ini hati-hati. Makanya saya itu nggak cari kedudukan, karena saya tahu ketika kedudukan semakin tinggi, semakin naik, waduh, lembah kekelaman itu bisa semakin luas ada di sekitar kita. Binatang-binatang buas itu mengelilingi. Ya, lebih baik jadi biasa-biasa saja, nggak usah ketahuan. Tetapi ketika memang Sang Gembala itu memberikan kepercayaan, dia pasti memberikan kemampuan. Oleh karena itu kebergantungan ini tetap harus ada, karena kita harus sadar saudara, tidak hanya di padang rumput Sang Gembala itu membawa kita, tidak hanya ke air yang tenang,
tetapi dia juga membawa ke lembah kekelaman. Dia juga membawa kita di mana sekitarnya ada musuh-musuh kita. Apa pernah domba itu cari masalah sama serigala? Nggak pernah. Saya dan saudara nggak cari masalah sama orang, nggak cari masalah sama siapapun, tapi bisa saja mereka yang cari masalah dengan kita. Karena pada prinsipnya seperti itu. Semakin kita diberkati, semakin naik karir kita. Hati-hati saudara. Hati-hati. Lalu kemudian yang ketiga saudara, Daud memberitahu bahwa ketika dia sebagai domba dibawa ke padang rumput ke air yang tenang, itu sebenarnya lokasi yang ada di sekitar. Lokasi yang nggak jauh, memang tergantung musim. Yang pernah ke Israel pasti tahu. Ya. Padang rumput dibawa kemana tergantung musim memang. Ketika musim panas dibawa ke padang rumput yang agak tinggi ya di perbukitan. Ketika musim dingin dibawa ke padang rumput yang memang berdekatan dengan padang gurun. Tetapi sebenarnya lokasinya nggak begitu jauh. Musa ketika mengembalakan di Midian, dia pernah menyeberang ke padang gurun yang sebelah, yaitu ke daerah Gunung Sinai, Gunung Horeb di situ, lalu kemudian dapat panggilan. Tapi sebenarnya kalau lihat dari peta nggak jauh-jauh amat. Memang gembala itu bisa nginep beberapa hari, saudara. Ya. Yang Daud maksudkan, dia membawa ke padang rumput yang dia kenal, yang dia ketahui di lingkungan situ, di areanya dia, di konteks hidupnya dia. Berarti bahasa gampangnya, saudara, padang rumput itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari kita. Kita itu bisa melihat atau tidak. Saya dan istri bergumul untuk masalah jemaat, karena kami hitung-hitung ada 20-an jemaat yang sudah keluar kota. Mereka nggak bisa menemukan padang rumput di Purworejo. Mereka harus ke Bandung, mereka harus ke Tangerang, ke Jakarta, Semarang. Ini yang perlu saya sampaikan kepada jemaat juga di tempat kami. Dan bisa jadi di tempat ini, tapi Magelang masih lebih gede kotanya. Tapi bisa jadi pergumulannya sama. Semarang lebih menarik, Jakarta lebih menarik, ya, apalagi nanti ada IKN itu lebih menarik. Lalu lama-lama jemaat di desa habis. Yang tua-tua ke sorga, yang muda-muda ke kota. Padahal padang rumput itu ada di sekitar kita, saudara. Bisa menemukan atau tidak? Punya lahan, dibikin ternak, ditanemin apalah. Itu sudah bisa menghasilkan kok. Kita punya keahlian apa? Punya keahlian seni, punya keahlian bahasa, punya keahlian apa? Lalu kita buka kursus, kita tularkan keterampilan, tidak usah mahal-mahal. Laku kok. Kita bisa apa? Ada peluang apa ini? Belum bisa ketemu om, saya tak niru-niru usaha orang lain dulu, ya sudah nggak apa-apa. Tapi diinovasi di situ, supaya tetap beda dengan orang lain punya. Jangan cuma copy paste. Saya yakin di Magelang ini banyak padang rumput ya om ya, banyak. Sehingga nggak usah jauh-jauh pergi. Saya banyak kenal pengusaha. Tuhan pakai pengusaha memberkati kami, tapi saya selalu berdoa. Saya kepingin pengusaha lahir dari jemaat sendiri. Ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di situ. Ada ya satu jemaat yang tangkap kata-kata saya. Pokoknya saya mau kerja giat om. Saya nggak mau kemana-mana. Saya mau di sini karena saya kepingin perkataannya om itu terjadi. Ya. Saya nggak terlalu bangga dengan pengusaha-pengusaha dari gereja lain. Kami sering dapat berkat. Oh terima kasih Tuhan. Tapi saya lebih bangga lagi kalau itu lahir dari jemaat sendiri. Ya.
Kayak saya ke Israel beberapa kali dibiayai sama pengusaha yang jemaat gereja lain. Kalau bisa jemaat sendiri, wah itu jauh lebih baik, saudara. Ini belum lagi ke Turki, belum ke Eropa, belum ke lain-lain, belum ya. Masih kepingin. Dan kalau ada yang membiayai dari jemaat lain, puji Tuhan saya senang, tetapi saya rindukan justru dari jemaat sendiri. Karena dengan begitu ternyata mereka bisa menemukan padang rumput. Ya. Mereka bisa menemukan padang rumput. Maka saya berdoa, Tuhan, ketika saya dipanggil pelayanan ke kota itu bukan karena saya yang cari-cari, karena memang dipercaya untuk saya melayani. Ini berturut-turut, minggu ketiga ke Jakarta, minggu keempat kemarin baru dari Bandung, minggu kelima ke Magelang. Ini bukan karena saya cari-cari, memang saya dipercaya. Kalaupun memang saya harus ada di Pituru terus, saya yakin Tuhan berkati. Ya. Tetapi ketika jemaat-jemaat gak mampu menemukan padang rumput, lama-lama gembalanya juga bingung, saudara. Cari padang rumput di tempat lain akhirnya. Ya. Karena kami memang hidup dari Tuhan melalui jemaat. Maka poin yang ketiga yang terakhir ini, saya motivasi jemaat. Kembangkan daerah sekitar, saudara. Kembangkan tanah air, saudara. Oh, tanah air kita Indonesia ya. Kembangkan kampung kelahiran kita. Kembangkan daerah di mana kita tinggal. Daud itu berkata membawa ke padang rumput itu, dia pikirannya bukan ke padang rumput di Persia, bukan padang rumput yang ada di Ethiopia misalnya, bukan, saudara. Padang rumput ya di sekitar situ. Ya. Dan Tuhan gak bawa jauh-jauh. Bagaimana Om kalau yang sudah terjadi dari jemaat yang harus ke kota lain dan ketemunya padang rumput di sana? Ya sudah. Berarti memang kehendak Tuhan untuk ke sana dan kemudian bisa memberkati yang di desa. Ya, bisa memberkati yang di daerah. Tetapi ketika fokusnya hanya padang rumput itu jauh, salah. Padang rumput itu ada di sini. Kemampuan kita menemukan peluang, kemampuan kita mengembangkan usaha, kemauan kita untuk mengelola padang rumput yang Tuhan sudah kasih dan kemudian menikmatinya, itulah yang menentukan. Ya. Khotbah ini harus sering disampaikan supaya urbanisasi berkurang, saudara. Gembala-gembala di kota, oh saya baru buka sudah 4.000 jemaat. Lah iya, dapat setoran dari kami. Kami di Pituru 50, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ini saya sudah hitung ada 8 yang tua-tua. Aduh, nah, mikir, saudara, masih kuat nggak ini di Pituru ini? Nanti jemaat datang dari mana ini? Maka saya dorong mereka yang belum menikah cepatlah menikah, yang baru punya anak 2 kalau bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Dan tentu saja menginjil. Rata-rata kalau dilihat di pedesaan jemaat nggak banyak. Tapi oke lah yang di kota untung ingat, jadi kirim. Padang rumput di kota mereka bisa kirim. Tapi kalau begini terus menjadi tidak baik, nanti lama-lama gerejanya besar megah karena dibantu jemaat yang di luar kota. Tapi jemaatnya 10. Oh, jadi lucu pemandangannya. Gereja itu besar banget karena jemaatnya sukses semua di kota. Lihat masuk gerejanya 10, saudara. Repot. Nah, oleh karena itu, ketika kita melihat dari sisi Daud yang berkata aku dibawa ke padang rumput, dan padang rumput itu adalah di konteks hidup Daud, di sekitar Daud, kita juga mau mengaminkan, kita juga mau mempraktekkan bahwa saya ditaruh Tuhan di Magelang, sekitar saya padang rumput. Ini bukan padang gersang, ini bukan padang gurun yang gak ada air. Ini ada sumber airnya, ini ada rumputnya, bahkan standar pemeliharaan Tuhan adalah melimpah. Ya. Dan bagian yang paling terakhir, tadi dikatakan dalam firman Tuhan, aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Dan dilihat dari sisi Daud, yang keempat, yang terakhir, adalah sebuah respon yang memang harus kita teladani. Dia memutuskan untuk selalu berada di rumah Tuhan, untuk sering berada di rumah Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup memelihara 3 kebutuhan itu. Karena kebergantungan kepada Tuhan itu mutlak,
siapapun dia, termasuk Daud yang sudah sukses, dia tetap bergantung kepada Tuhan. Maka jangan lupakan rumah Tuhan, jangan lupakan persekutuan bersama. Ketika kita ada dalam perhimpunan bersama, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, kita rasakan kehadiran Tuhan, itu sudah lebih dari segala-galanya. Ada orang yang dipuaskan dengan pergi ke objek wisata, pergi ke mall dan lain sebagainya, tapi pulang-pulang capek, saudara. Tapi ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, beribadah bersama-sama, pulang wajahnya ceria. Amin. Yang hilang semangat jadi semangat, yang putus asa menjadi tidak. Oh, ternyata ada toh padang rumput. Oh, ternyata Tuhan gak memberkati saya hanya standar pas toh. Wah, saya lebih bersemangat lagi. Maka dari itu firman yang disampaikan di gereja adalah kabar baik, bukan kabar-kabar yang menakutkan, bukan kabar-kabar putus asa, tapi kabar-kabar yang memberikan semangat. Sehingga ketika kita selesai dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, kita dikuatkan, kita disegarkan, dan kita ambil waktu lagi untuk kita kembali bersekutu dengan Tuhan lagi. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan. Dari beberapa poin yang saya sampaikan, 2 poin dari sudut Tuhan, kita menjadi semakin bangga punya gembala yang luar biasa seperti Tuhan. Dan kabar baiknya, gembala yang baik di Mazmur 23, ternyata dia adalah Yesus. Karena dia mengatakan di Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Dan dari 4 poin dari sisi Daud, saya yakin saudara sudah nangkap beberapa pelajaran untuk kemudian saudara praktekkan sebagai domba-dombanya Tuhan. Kita nyanyikan pujian, kau tunjukkan kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menyampaikan firman dalam tema Tuhan pemelihara. Tuhan pemelihara yang sempurna. Karena kami sekeluarga mengalami. Dan saya percaya Om Yafet sekeluarga lebih banyak mengalami. Karena secara usia beliau senior saya. Dan saya yakin jemaat Tuhan juga selalu mengalami. Lamanya saudara ikut Tuhan, selama itu kita menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tidak ada anak-anak Tuhan yang kekurangan, karena dia setia. Dia memberi petunjuk, dia memberi hikmat, dia menyediakan padang rumput bagi kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan kembali refnya saja. Kau tunjukkan kasih setia. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selamanya.
saudara ada yang mengikuti pemberitaan akhir-akhir ini, ada yang tidak. 2023 ekonomi katanya semakin gelap. Ada 66 negara yang katanya siap menjadi pasien IMF. Dan itu hubungannya domino, saudara, kait-mengkait. Satu negara bangkrut itu bisa mengakibatkan negara yang lain kena dampak. Saham turun, emas turun, ya, investasi apapun sekarang lagi turun. Sepi, semua sepi. Harga apartemen yang dulunya 400-500 juta sekarang cuma 200 juta aja belum laku. Orang-orang kaya banyak yang menurun secara pemasukan. Mungkin mereka berkata, mana janjimu Tuhan? Katanya engkau gembala yang baik. Saudara, ayat tadi memberitahu bahwa kita tidak selalu di padang rumput. Kita bisa ada di lembah kekelaman. Tetapi kesetiaan Tuhan itulah yang menentukan nasib kita di kehidupan selanjutnya. Mungkin sekarang ini kita di lembah kekelaman. Mungkin betul secara teori, ekonomi dan teori apapun, ini mau masuk masa sulit. Tetapi kesetiaan Tuhan yang membuat saya dan saudara tetap optimis. Daud menulis kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi. Sudah berapa ribu kali itu krisis ekonomi terjadi di dunia. Tetapi pemeliharaan Tuhan bagi domba-dombanya tetap nyata. Saya yakin kita tetap survive. Bahkan kita akan menunjukkan bahwa Tuhan kita lebih hebat dari yang lainnya. Dia gembala yang sempurna. Kita nyanyikan terus ref dari pujian ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan ya Tuhan, ya Tuhan, haleluya. Engkau setia, Engkau setia, tidak ada yang sama seperti Engkau. Oh, amin, amin,
Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Kami bersuka cita. Haleluya Yesus. Kami merasa lega, kami merasa nyaman. Haleluya Yesus. Karena kesetiaan-Mu bagi kami tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Ini kami domba-domba-Mu Tuhan. Sampai kapanpun kami tetap domba-domba-Mu. Amin. Haleluya. Kebergantungan kami kepadamu tidak akan pernah berhenti. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap domba-domba-Mu. Sesuai dengan janji-Mu. Kebutuhan jasmani, jiwani, dan rohani Engkau penuhi secara sempurna dalam kehidupan umat-umat-Mu, sehingga mereka pulang dengan kesembuhan, mereka pulang dengan jalan keluar, mereka pulang dengan peluang-peluang yang terbaik bagi berkat jasmani, mereka pulang dengan kesegaran jiwa, mereka pulang dengan damai, sejahtera, dan ketenangan. Dan semua domba-domba-Mu ada dalam bimbingan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Engkau yang tahu keberadaan kami semua, dan Engkau tahu apa yang harus Engkau lakukan bagi kami semua. Terima kasih. Kami pegang janji-Mu, dan kami selalu hidup dengan janji-Mu. Kami telah terima firman, dan kami telah terima kuasa dari firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan membuat kita untuk memiliki pengharapan yang pasti menjalani hari-hari ke depan, bahwa berkat yang Tuhan sediakan itu tidak terjata tetapi berlimpah. Dan tadi sudah berulang kali disampaikan, bukan teori, fakta, pengalaman, dan itu kita harus akui. Pak Denny sekarang agak gemuk saudara, berarti sudah cukup lama ini ada di padang hijau ini, ya, rumput hijau. Haleluya, puji Tuhan. Ya, tapi saya ingin untuk memastikan bahwa saudara meyakini firman Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan membaringkan saudara di rumput yang hijau? Haleluya. Tangan-tangan yang percaya silakan diangkat. Haleluya. Tuhan berkati tangan-tangan ini. Saya bangga. Beberapa waktu yang lalu saya melihat rumput di samping itu kok dibersihkan sama Pak Tarno. Beberapa tumbuh lagi. Saya ke toko pertanian, Mas, ada cairan semprot rumput biar mati. Waduh Pak, ini saya semprot ternyata 3 hari kering. Saudara-saudara, saya ingin katakan, jangan pernah bawa cairan yang membuat rumput hijau yang Tuhan sediakan menjadi kering. Tuhan menyediakan rumput yang hijau bagi kita. Dia kering atau tetap hijau tergantung kita nikmati atau kita bawa cairan yang membuat rumput hijau. Ya, hiduplah berkenan kepada Tuhan, sehingga kita tetap ada di dalam pembaringan yang Tuhan sudah tempatkan kita. Puji Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri. Saya sampaikan dulu pengumuman. Nanti ketika keluar, ini minggu kelima, minggu dimana kita digabung, ya, gabung ibadah pertama, ibadah kedua, dan nanti mungkin ke depan kita akan sering-sering untuk melakukan ini, jadi sifatnya KKR. Nah, saya minta saudara yang kasih supaya tidak terjadi urbanisasi dari ya, karena mungkin sulit untuk kita
atasi itu, kecuali memang apa yang disampaikan tadi teorinya itu, bahwa kita yakini rumput hijau di sekitar kita, bagaimana kita kembangkan. Saya pikir ya benar juga ya. Mungkin halaman yang ditanami kembang-kembang itu, sekarang orang beli kembang itu sudah ada, semua sulit. Mendingan tanami lombok, saudara perlu cabai nggak perlu beli, tinggal petik, ya kan? Ya, jadi mungkin betul kita tangkap itu, ya, kita tangkap itu, ya. Nah, agar tidak terjadi pengurangan jemaat karena dampak urbanisasi, kita menginjil. Nah, saya hanya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara, ibadah gabungan seperti ini kita buat KKR Cari Jiwa. Ajak temanmu untuk datang bersama-sama, kita nikmati ibadah dan nikmati firman Allah. Dan saya percaya kalau kita semua bergerak, ya, Tuhan pasti akan bekerja di tengah-tengah kita. Baik, nanti kalau keluar, ya, Bapak Ibu Saudara, silakan maju, tidak usah berdesakan, ya, keluar. Lalu masuk lagi ke pintu samping, di sana sudah disediakan. Tidak tahu ini dari kelompok mana yang sudah menyediakan makan itu. Silakan ambil makan, lalu masuk lagi di sini. Ya, masuk lagi di sini, makan, ya, nikmati makanan, ajak ngomong yang di samping, ya. Lalu setelah itu boleh pulang, ya. Jadi keluar lewat pintu depan, masuk sana, masuk ke sini lewat pintu samping. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa di sorga, kami berterima kasih, kami sudah dikuatkan, dimotivasi oleh firman Allah yang disampaikan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Pakai urapi di pengembalaan dimanapun Tuhan percayakan untuk melayani. Hamba-Mu jadi berkat, jemaat-jemaat yang dilayani diberkati Tuhan. Hamba berdoa kiranya Engkau memberkati umat-umat Tuhan. Sepanjang minggu ini hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Pimpinan dan pemeliharaan Tuhan turun atas hidup mereka. Keluar masuk pintu rumah, dalam perjalanan diberkati Tuhan. Usaha dan pekerjaan Tuhan buat mereka berhasil. Jangan ada yang gagal. Berkati, cukupkan makan minum keperluan, agar umat-umat Tuhan nikmati pemeliharaan Allah. Terima kasih yang sakit Tuhan lawat jamah sembuhkan, yang hari ini tidak beribadah dengan kami karena mereka ada di tempat lain, dan yang sedang berpergian Tuhan juga pelihara mereka. Minggu-minggu yang akan datang kembali bersama kami memuji memuliakan Tuhan. Semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan dan juga yang sudah menyediakan makan minum yang kami terima bersama nanti, berkati dengan limpah. Apapun yang mereka lakukan tidak sia-sia. Korban persembahan yang mereka tabur hari ini, kembalikan dengan berkat limpah sesuai dengan janji Tuhan yang berulang tahun dalam minggu yang kami sudah jalani. Biar kiranya pemeliharaan Allah sebagaimana Tuhan sudah memimpin mereka di waktu yang lampau, hari-hari di depan mereka nikmati pimpinan, pemeliharaan, perlindungan dan berkat Allah. Terima kasih. Sedangkan tanganmu saudara, pulanglah dan terimalah berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kelimpahan sukacita
dari Yesus Kristus Tuhan, pemeliharaan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama.